Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK meminta tambahan anggaran sebesar 1,3 triliun rupiah atau lebih besar dari anggaran tahun 2024 sebesar 242 miliar rupiah. Demikian ungkapan Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango saat ditemui usai rapat oleh media ini Selasa tanggal 11 Juni tahun 2024 lalu. Lalu permintaan tambahan anggaran oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ditanggapi dengan positif oleh beberapa anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat. Misalkan saja Supriyansa, anggota Komisi 3 Partai Golkar, mengatakan akan memberikan dukungan atas program-program KPK termasuk mendukung penambahan anggaran KPK tahun 2025. Begitupun beberapa anggota Komisi 3 DPR yang lain mendukung penambahan anggaran KPK. Atas permintaan tambahan anggaran KPK tahun 2025 sebesar 1,3 triliun rupiah dan dukungan positif dari anggota Komisi 3 DPR, lalu rakyat akan bertanya bagaimana kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2024. Jika kita menelusuri laman ruang informasi KPK, tercatat dari tahun 2020 sampai 2024 KPK telah menangani 2.730 kasus. KPK juga telah menyelamatkan kerugian negara pada tahun-tahun 2020 sampai tahun 2024 sebesar 2.544.279.509 rupiah. Jika kita melihat angka-angka ini, sepertinya ada juga kinerja KPK tahun-tahun 2020 sampai tahun 2024. Pertanyaan publik dari ribuan perkara yang sudah ditangani KPK itu, ribuan perkara yang mana karena hal ini tidaklah sesuai dengan fakta persepsi publik atas kinerja KPK tahun-tahun 2020 sampai tahun 2024 begitu buruk bahkan tidak bisa dipercaya lagi. Hal ini karena KPK sudah dijadikan lembaga penegak hukum untuk kepentingan penguasa. Fakta mencatat satu-satunya ketua KPK yang diberhentikan secara tidak hormat adalah Ketua KPK tahun-tahun 2020 sampai tahun 2024. Adanya tindakan pemerasan oknum penyidik KPK bagi para narapidana yang ditahan di tahanan KPK adalah penyidik tahun-tahun 2020 sampai tahun 2024. Belum lagi sejumlah oknum KPK gadungan yang melakukan kolaborasi pemerasan terhadap kepala daerah di mana-mana. Semuanya adalah bagian dari kegagalan KPK tahun 2020 tahun 2024. Lebih parah lagi dalam beberapa kasus terakhir seperti penangkapan mantan Gubernur Kalimantan Selatan Syahbirin Nur atau Paman Birin, KPK seperti ayam sayur sudah menetapkan Paman Birin sebagai tersangka. Tentu KPK sudah memiliki dua alat bukti yang sah, tetapi ketika Paman Birin mengajukan pra-peradilan kembali, KPK lunglai tak berdaya, kalah memalukan di pra-peradilan. Mau taruh muka di mana muka-muka komisioner KPK? Kasus yang lain baru-baru ini KPK sesuai kewenangannya telah melakukan penggeledahan ke kantor Bank Indonesia dan penuh percaya diri KPK mengumumkan ada anggota DPR ikut terlibat dan sangat berpotensi ditetapkan sebagai tersangka karena menerima kucuran dana CSR dari Bank Indonesia secara melawan hukum. Tetapi berita selanjutnya, KPK meralat keterlibatan oknum DPR setelah mengetahui oknum DPR ini orang-orang dekat penguasa. Ini juga satu tindakan KPK yang menunjukkan lembaga ini begitu mudah diatur oleh penguasa atau kekuasaan. Kasus terbaru ketika KPK begitu bangga menetapkan Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai tersangka dengan alasan kasus ini sudah lama dan untuk menunjukkan integritas KPK yang baru tanpa berpikir panjang menetapkan Hasto sebagai tersangka. Apakah publik suka dengan action pimpinan KPK yang baru? Tentu tidak sama sekali. Publik masyarakat Indonesia justru semakin tahu bahwa KPK sudah menjadi alat kekuasaan untuk sekedar mematikan lawan-lawan politik mereka yang coba menentang kebijakan pemerintah. Hal ini tentu merupakan sesuatu yang buruk bagi negara berdasarkan hukum yang menjunjung sistem demokrasi sebagai sistem penyelenggaraan negara. Jika kita membandingkan sedikit saja kasus yang ditangani Kejaksaan Republik Indonesia, tidak ada apa-apanya prestasi yang sudah digoreskan KPK. Untuk ini sangat wajar jika sebagian masyarakat meminta KPK dibubarkan saja, dananya dipergunakan untuk memperkuat institusi kejaksaan daripada KPK dijadikan alat kekuasaan yang akan memporak-porandakan sistem demokrasi sebagai rule of model kehidupan berbangsa dan bernegara.